Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921911097 dari kelas 2C Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai motorik dan teori belajar yang berhubungan dengan gerak. Menurut teman-teman nih, apa sih motorik itu? Kalau berpikir tentang motorik, kita akan langsung berpikir tentang gerakan, ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan motorik itu adalah suatu rangkaian atau peristiwa-peristiwa yang meliputi keseluruhan proses-proses atau rangkaian pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara psikologis maupun secara psikis yang mengakibatkan terjadinya suatu gerak. Tuh, kan? Atau dengan kata lain, motorik adalah sesuatu yang bersangkutan dengan gerak. Nah, mungkin sejak SD kita sudah diajarkan hal-hal yang dapat melatih perkembangan motorik kita agar lebih peka terhadap gerak. Nah, yaitu perkembangan motorik juga adalah proses perkembangan gerak pada anak. Nah, pada umumnya gerakan tersebut didasari oleh kebatangan fisik dan saraf pada anak. Nah, teman-teman, perkembangan motorik itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Nah, perkembangan motorik halus itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya, kalian mungkin pernah ya pastikan menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Nah, itu termasuk ke dalam perkembangan motorik halus. Ada juga perkembangan motorik kasar. Nah, dalam perkembangan motorik kasar ini merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan atau koordinasi antara anggota tubuh. Seperti mungkin waktu kecil, sebelum kalian berjalan, kalian merangkak terlebih dahulu, terus berjalan, melompat, atau berlari. Nah, itu termasuk ke dalam perkembangan motorik kasar. Nah, tentunya dalam belajar motorik, kita dapat memahami dan mampu menerapkannya secara langsung. Tetapi tentunya ada tahap-tahap yang ada dalam belajar motorik yang harus kita ketahui, di mana ada 3 tahapan dalam belajar motorik, yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan otomatisasi. Nah, yang pertama ada tahapan kognitif. Kita mulai mempelajari suatu tugas baru, tahapan kognitif itu, yang dimana dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar, atau cara melakukan tugas gerak itu gimana caranya. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak ini diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Nah, tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Setelah tahap pertama dilalui, yang selanjutnya kita ke tahap belajar motorik yang kedua, yaitu tahap asosiatif ya. Nah, pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan, dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar itu, ya. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik, dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan, atau dapat dikatakan pada tahap ini disebut sebagai tahap pelatihan, yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Nah, yang tahap terakhir itu ada dari belajar motorik itu adalah ada juga tahap otomatisasi ya. Otomatisasi. Nah, pada fase ini
siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Sepertinya dia sering bermain voli, dia sudah tidak harus dikasih tahu, dia akan setiap ada bola langsung di smash. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan, atau melalui latihan yang sungguh-sungguh dan rentang kesalahan mulai berkurang. Ya, tadi contohnya seperti bermain voli. Dalam pola gerakan mereka telah disempurnakan dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan, ya. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Nah, keuntungan dari otomatisasi ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak seperti taktik bermain yang harus digunakan. Nah, itu yang tadi dijelaskan adalah tentang motorik. Selanjutnya tentang teori belajar. Pastinya yang berhubungan dengan gerak, ya. Nah, kita sebagai manusia harus selalu belajar setiap waktu. Ya, saya juga masih belajar menjelaskan seperti ini, ya. Ya, belajar itu harus dijadikan sebagai kesempatan belajar untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita. Nah, belajar itu sendiri adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, belajar juga yaitu adanya proses interaksi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan adanya perubahan perilaku atau sifat, ya. Nah, ada 3 teori belajar yang berhubungan dengan gerak, yaitu mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan teori belajar ini, yaitu teori kognitivisme, teori behaviorisme, dan teori humanisme. Nah, dalam teori kognitivisme adalah antara individu dan lingkungan dengan adanya suatu interaksi atau proses perkembangan individu yang dipengaruhi oleh adanya suatu tujuan untuk berbuat sesuatu. Nah, aplikasi dari teori kognitivisme ini dalam belajar motorik, yaitu anak akan menitik beratkan pada masalah bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang hasilnya dapat dipengaruhi, dimanfaatkan, serta dikembangkan secara menyeluruh. Nah, kemudian ada teori behaviorisme, yaitu mengembangkan konsep belajar berdasarkan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diuji secara objektif. Nah, dalam konsep ini berorientasi pada gejala perilaku yang diamati di luar. Pada hakikatnya itu berpijak pada mekanisme pembentukan dan penguatan stimulus dari respon. Nah, suatu perilaku manusia dengan hasil pembentukan melalui konsep dengan rangkaian stimulus yang berasal dari lingkungan itu sendiri. Aplikasi dari teori behaviorisme ini dalam belajar motorik adalah hadiah atau ganjaran dapat bermanfaat hanya bila menyebabkan kesinambungan kegiatan dalam situasi belajar yang diharapkan. Nah, upaya pembinaan motivasi belajar hanya diterapkan bila individu secara berpartisipasi dalam situasi belajar yang diharapkan, dan aplikasi lainnya seperti kondisi belajar hendaknya menyerupai keadaan sebenarnya sehingga respon yang telah dipelajari dapat mengatasi stimulus baru secara efektif. Contohnya, kalau kita belajar olahraga itu harus
misalkan belajar voli itu harus memakai bola voli kalau bisa ya, jangan memakai bola basket. Nanti si anak tidak bisa langsung menggambarkan situasi pembelajaran bola voli itu seperti apa, kurang efektif gitulah ya. Nah, yang terakhir ada teori humanisme. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa aspek kognitif dan aspek sikap dalam pengalaman belajar. Nah, selain itu juga isi pengetahuan atau bahan perasaan tentang isi dan emosi juga itu sangat penting. Nah, pengajar membantu siswa belajar dan pengajar hanya sebagai fasilitator belajar sehingga kelas tumbuh dan berkembang. Nah, aplikasi dari teori humanisme ini adalah dalam belajar motorik itu melibatkan unsur intelektual dan emosional seseorang dan merupakan fungsi pribadi secara keseluruhan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.